Ibu saya bisa tidak. Saya ingin minta betul sama anggota dewan kita yang terhormat. Masalah Tuhan kita ya. Ini masalah jalan. Jalan kita ini pada di seluruh Indonesia yang paling jelek mana jalan. Saya udah keliling Pak. Jawa, Sumatera. Saya lihat jalan yang paling jelek di Indonesia. Bukan jelek. Yang pertama, yang kedua Pak, jalan ini tidak boleh dilakukan lagi Pak. Kalau bisa infrastruktur ini dicor. Kalau nggak dicor Pak, habis jalan ini Pak. Yang pertama habis dengan banjir. Yang kedua mobil yang gede-gede. Mobil pasir itu Pak, dia limput jika saya ini bapaknya mulia satu sekali dia hancur. Ini bapak limput jika ikannya menjaga mobil pasir namanya Pak Andri itu muatannya 20 ton. 20 ton. Itu depan darah saya itu benar. Jadi pada jalan ini adalah kota terindah di dunia. Kalau jalannya tidak diperbaiki, percayalah Pak, negara yang hancur. Jawa Barat Timur dan minta sekarang masyarakat itu buat jalan masuk lubang mati ya. Ini kasih aja itu saya minta satu dua agar yang lain. Kalau nggak dicor Pak, nanti jadi anak mati. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah RP5, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, langsung aja bapak-bapak. Nama saya Sarudin, saya Ketua RP4 Bandar Jaya Barat. Ini keluar saya langsung aja bapak-bapak, ya kan? Saya akan mengusulkan RW4 Bandar Jaya Barat, khususnya di wilayah saya, masalah drainase Pak. Drainase di sana itu sekitar 8,5 kilo Pak yang belum di drainase. 8,5 kilo ya, 8,5 kilo. Ya, ini mohon bapak-bapak, udah saya buat proposal ya Pak. Jadi mohon dipertimbangkan, nanti proposalnya akan saya kasihkan. Ya, masalah mana saya ini, yang pertama Pak, drainase di RW 4 seluruhnya itu belum banyak di drainase Pak. Itu beda tempat dari jalan Mojopahit, jalan ini segala macam Pak. Nanti ini usulannya sudah saya buat proposal di sini, ya kan? Jadi saya mohon pada dewan-dewan yang terhormat, tolong ditindaklanjutin Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kami ini Pak, RW 4 Bandar Jaya Barat itu masih banyak Pak warga saya rumah Pak, banyak kurang tidak mampu di sana. Jadi saya mengusulkan masalah bedah rumah Pak. Bedah rumah di sana itu ya mungkin banyak rumah-rumah geribik, papan segala macam. Kalau musim hujan kayak gini Pak, ya saya khawatir Pak, takut roboh Pak. Jadi saya akan mengusulkan, mungkin yang saya usulkan ini sekitar bedah rumah itu sekitar 10 rumah lah Pak. Nah, untuk yang ketiga Pak, ya kan, di RW 4 Bandar Jaya Barat itu Pak, tiang listrik Pak. Tiang listrik itu banyak, belum ada tiang listrik dari PLN itu Pak. Jadi yaitu bukan di bermacam-macam RT, tiang listrik di sana itu masih banyak Pak, belum ada tiang listrik. Jadi saya mohon kepada Pak dewan-dewan ini, tolong diusulkan masalah tiang listrik di RW 4. Nah, jadi saya mohon, jadi usulan saya dari situ, sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Kabupaten Tengah Daerah dan Pemilihan Dapil 5 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, Bapak Ibu RT, tokoh masyarakat sebagai Jaya Barat. Izin Bapak-Bapak Dewan, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, izin dulu, nama saya Nino Jaya, Ketua RW 01 Bandar Jaya Barat. Terkait dengan di wilayah saya masalah Taman Gotong Royong yang selama ini tidak ada yang mengelola, Pak. Kenapa tidak ada yang mengelola? Karena taman tersebut katanya itu punya provinsi, Pak, belum dihibahkan ke kabupaten. Jadi saya selaku ketua RW 01, kebetulan wilayah Taman Gotong itu di wilayah saya, kami tidak bisa, Pak. Saya dari pihak pemuda pemudi, kenapa itu bukan kita, Pak, yang mengelola, itu kan di wilayah kita. Karena apa? Karena itu punya provinsi, Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan, tolong ditindaklanjuti, karena informasinya itu di LH, Dinas LH saja yang ngurus. Ya, maksud saya kalau bisa biar kelurahan yang mengelolanya. Nanti dari Kelurahan Bandar Jaya Barat itu ada 5 lingkungan, biar kami para RW yang mengelolanya, kalaupun itu bisa. Karena apa? Karena sudah masuk di dalam TikTok. Ketua RW, lurah, aparat setempat tidak menghiraukan umum kepada. Akhirnya apa, kami yang kenapa? Jadi mohon, Pak, tidak lanjutinya terkait dengan Taman Gotong Royong tersebut. Yang kedua, terkait dengan petuk PBB, Pak. Jadi mohon maaf, saya di luar konteks dari yang lain, masalah renase dan jalan. Sekali lagi, masalah renase dan jalan, Bandar Jaya Barat tidak ada 5 lingkungan. Itu sama saja, Pak. Kalau hujan banjir semua. Jadi saya tidak membahas itu, saya membahas masalah Taman Gotong dan masalah petuk PBB. Contoh, satu sertifikat itu dipecah, tetapi tahun berikutnya keluar lagi, Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan untuk menindaklanjutinya dan dinas sepeda tersebut terkait untuk bagaimana caranya. Kadang-kadang bobol, Pak. Jadi maksud saya untuk menambah PKD di kabupaten, Pak. Saya rasa itu saja. Sekali lagi, untuk Bandar Jaya Barat ini 5 lingkungan, Pak Dewan, sama aja kendalanya, baik renase, jalan, banjir semua. Jadi gitu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahrudin dan Pak Ridwan. Saya akan coba sedikit menjawab apa yang menjadi harapan dari Ketua RW 02. Yang pertama tadi dari lingkungan berapa? Dari lingkungan 3. Dari lingkungan 3 tadi catatan apa tadi? Jalan Cor, ya, terkait muatan jalannya. Iya, Pak. Baik. Beberapa waktu yang lalu, Pak, kami dari DPRD Lampung Tengah menyikapi dinamika yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan batas muatan jalan. Benar yang Bapak sampaikan tadi, penyumbang jalan rusak saat ini adalah mobil muatan berat atau mobil galiansi. Untuk itu kami sudah mengambil langkah beberapa waktu yang lalu melalui kita telah membentuk pansus untuk batas muatan angkutan jalan. Terkait ini mungkin nanti Bapak Firdaus Ali sebagai ketua pansus muatan angkutan jalan, nanti beliau yang akan menguraikannya seperti apa sih nanti ke depannya. Pak Firdaus datang ya? Tadi ya. Beliau sudah jadi ketua pansus, Pak. Itu untuk kita salah satu meminimalisir kerusakan jalan. Kalau jalan setiap tahun kita bangun, tapi kita tidak ada perda untuk membatasi muatannya, itu percuma aja, Pak. Akan mubazir, akan sia-sia anggaran yang
dikucurkan pemerintah daerah untuk membangun jalan. Kemudian yang dirugikan adalah siapa? Masyarakat. Masyarakat sebagai warga setempat, mobil yang melintas bukan milik warga setempat. Nah, ini rumusannya seperti apa nanti mungkin Pak Firdaus yang bisa menjawab. Kemudian terkait drainase ya. Drainase mungkin tadi sudah disampaikan dari lingkungan 1 sampai 4 mungkin keluarnya sama Pak. Beberapa waktu yang lalu pun saya kebetulan di Komisi 3 ketika ada banjir di belakang sini, kami sudah turun langsung dengan Dinas Perkim. Setelah kami cek semua, kebetulan Pak Lurah ada ya, Pak Lurah ada Pak Kalik beberapa kali dan tokoh masyarakat pun hadir. Dalam pertemuan kami kemarin, kami langsung cek ke semua titik yang dianggap rawan banjir. Rawan ini akibatkan tidak normalnya saluran drainase di lingkungan kita. Untuk itu kami sudah bicara, Komisi 3 sudah bicara dengan Perkim untuk membuat set plan normalisasi drainase se-Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur. Saat ini Pak sedang digodok, nanti mereka akan ajukan untuk penganggarannya terkait perencanaan ya Mas Yulis ya. Perencanaannya sudah kita bahas Pak. Sudah kita bahas, kita tunggu nanti karena ini ada yang dimaksud dari peraturan Menteri Keuangan, perubahan anggaran, maka nanti akan kita sesuaikan. Tentunya Bapak-bapak semua mohon kesabarannya, ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu cepat, dalam waktu dekat ini. Karena terkait peraturan Menteri Keuangan terbaru, kita harus menyesuaikan apa-apa yang menjadi skala prioritas yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan mungkin nanti akan kita bahas kembali dengan pihak eksekutif. Dan kemudian untuk yang di bedah rumah, karena sebagian besar pertanyaan Bapak-bapak semua ini kebetulan ada di komisi kami, di Komisi 3. Hanya satu yang masuk wilayah Komisi 1 yaitu terkait PDB. PDB nanti mungkin yang lebih tepat menjawabnya Bung Ruken Palario, kebetulan beliau adalah ketua komisi. Mungkin beliau bisa menyampaikan terkait usulan PDB dari Pak Ridwan Jaya beserta Mas Bibit ya. Belum diwakilkan Pak Rudi ya. Kemudian bedah rumah Pak, bedah rumah insya Allah di tahun ini kalaupun tidak ada perubahan, pemerintah daerah Lampung Tengah sudah mengalokasikan ada sekitar 200 bedah rumah yang akan dibagi ke 28 kecamatan. Kalau nanti usulan dari Bang Sahrudin 10 mungkin adalah kalau 1, 2, 3 kan kita ajukan ke pemerintah. Karena ada 200 rumah, kalau nggak salah per rumah itu kurang lebih 20 juta ya, 20 juta. Oke, itu kalau dari Basnas kan bisa juga. Iya Pak. Iya, kita konteksnya bicara tentang APBD. Kalau Basnas ini benar struktur pemerintahan, tapi di luar struktur kita. Kita akan bicara itu dulu Pak. Nanti nggak Basnas bisa kita pakai langkah-langkahnya yang lain. Di Basnas pun bisa, tapi ini kita konteksnya dari asmara, asli masyarakat yang berkaitan dengan APBD Lampung Tengah. Kalau Basnas di luar APBD Pak. Kan bisa juga. Bisa, nanti bisa melalui kita bisa mengusulkan atau dengan Pak Lurah juga bisa, ya. Mungkin itu Pak dari saya. Kita dengar dulu penjelasan dari Bapak Firdaus Ali terkait apa sih kedepannya regulasi yang akan dibuat oleh Pansus muatan jalan ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Saifudin. Jadi saya coba jawab dari pertanyaannya Pak John dulu ya. Terima kasih Pak, ini sudah dikasih informasi dan masukan untuk kami anggota DPRD dari daerah pemilihan 5. Berkenaan dengan batas muatan jalan, memang kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu menjadi ketua Pansus. Dan kami sudah berjalan hampir 2 bulan ini dan regulasi-regulasinya sudah kami cari
dengan 3 kelas, yaitu kelas 3 yang Bapak sampaikan tadi itu jalan kelas 3 Pak, karena dia masuk di kelurahan kampung itu berarti jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu tidak boleh ada muatan melebihi 8 ton. Nah, akan tetapi kami juga berdiskusi dengan karoseri pemilik kendaraan usaha, kendaraan mobil, truk ataupun tronton atau apa ya. Jadi permasalahannya adalah biaya bongkar muat daripada angkutan tersebut, sehingga antara pemilik usaha, apakah itu hasil bumi ataupun hasil pertambangan, mengakibatkan kenaikan harga dari karoseri tersebut. Ada harga yang berlebih dari hitungan karoseri tersebut, sehingga permintaan dari pemilik usaha pertambangan ataupun hasil bumi menaikkan juga volume tonnase dari kendaraan tersebut, yang seharusnya itu 8 ton bisa mencapai 10 ton. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak, kalau dia tronton itu kan muatan berarti di atas 18 sampai 20 ton. Kalau dia muatan kosong, mungkin silakan saja Pak parkir di situ. Tapi kalau dia muatan yang ada isinya, seharusnya Pak Khalid bisa memberikan teguran kepada pengusaha tersebut, karena jalan kelurahan tidak boleh melebihi dari 8 ton. Tapi ada regulasi, maksudnya toleransi dari perhubungan, karena perhitungan bongkar muat tadi, sehingga memungkinkan untuk pengusaha melakukan muatan di atas 8 ton, tapi tidak boleh lebih dari 10 ton. Kemudian ada kategori kelas 2, yaitu jalan provinsi, itu 8 ton sampai dengan 10 ton, dan ini pun sama ada toleransinya. Karena untuk kelas jalan di Dinas Perhubungan, klasifikasinya yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi klasifikasi dari Dinas Bina Marga tidak seperti itu Pak. Makanya ini belum diatur oleh peraturan daerah seperti yang disampaikan Pak Sahrudin tadi. Dan kami Pansus tidak ada kewenangan untuk membuat peraturan daerah, hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD apakah ini diperlukan, karena ada potensi pentingnya sebuah peraturan daerah itu dibuat. Nah, yang untuk di jalan negara, jalan pusat saja Pak, itu tidak boleh lebih dari 45 ton. Nah, jalan pusat itu maksudnya depan Bandar Jaya Plaza ini Pak. Nah, kalau klasifikasi dari Dinas Bina Marga, grid jalan kita ini, jalan kabupaten itu sebenarnya sudah bisa mengangkut muatan sampai 45 ton. Jadi seharusnya kemampuan jalan di tingkat kelurahan, kampung atau yang dimiliki oleh kabupaten itu bisa Pak menampung muatan yang mencapai berat 45 ton. Nah, jadi inilah fungsi kita sama-sama, yaitu fungsi pengawasan Pak dalam proses pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Karena grid kelas pelaksanaan jasa konstruksi itu, walaupun dia itu adalah jalan kampung ataupun jalan kelurahan, klasifikasinya harus mampu menampung muatan sampai 45 ton Pak. Nah, tapi yang terjadi seperti yang disampaikan Pak John dulu tadi, muatan 8 ton, muatan 20 ton saja Pak sudah rusak semua di Bandar Jaya Barat ini ya Pak. Berarti dia mobil keliling di Bandar Jaya Barat ya Pak ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami mungkin tahapannya belum bisa
selesaikan dalam waktu dekat ini, karena mungkin nanti akan ada surat edaran yang disampaikan kepada RW ataupun kepada kepala lingkungan di tiap-tiap kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, karena jadwal-jadwal kami masih berjalan Pak, berkenaan dengan pansus batas muatan jalan. Dan wacana kami yang paling memungkinkan adalah kami akan memasang rambu-rambu Pak, karena kami setelah diskusi di kementerian-kementerian tidak boleh ada retribusi, yang boleh adalah denda pajak, maksudnya kena tilang ya Pak, sama aja dengan kena tilang gitu. Jadi potensinya adalah kami akan memasang rambu-rambu berkenaan dengan batas muatan jalan tersebut. Jadi kalau misalnya yang Bapak John Guru tadi sampaikan di wilayah RW mana misalnya atau di Bandar Jaya Barat ini ada titik-titik nanti yang kami juga akan pasang rambu-rambu ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, mungkin tidak bisa memuaskan jawaban saya untuk Bapak-Bapak sekalian, tapi saya sudah berusaha menyampaikan hasil laporan sementara pansus kepada masyarakat. Nah ini yang luar biasa Pak hari ini. Seharusnya kami menyampaikan laporan hasil pansus ini ke pimpinan DPRD dulu, tapi saya diperintah sama Pak Saifuddin untuk menyampaikan laporan hasil reses kami, hasil pansus kami langsung di hadapan masyarakat Bandar Jaya Barat. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan nama saya Solihin, Ketua RT 10 Lumatan. Kalau masalah surat Pak, kami sudah tulis di lembaran yang kami terima, nanti tinggal kami serahkan supaya yang lebar kami dalam memberikan surat. Jadi sudah sesuai lembaran yang kami terima pada waktu datang hadir. Jadi kami tulis di situ aspirasi kami, karena di situ ada fisik, ada non fisik. Jadi saya tulis semua. Kemudian yang kami harapkan, Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, jadi dari aspirasi masyarakat ini kan memang anggota dewan dari dulu seperti ini kan gitu. Ada dari aspirasi masyarakat. Beberapa usulan dari masyarakat itu yang kami harapkan betul-betul ada realisasi, walaupun tidak dalam 1 tahun. Karena saya yakin anggaran di Kabupaten Lampung Tengah kan untuk 5 tahun, kan gitu. Jadi usulan yang masuk itu saya harapkan bisa tercounter atau tercounter semuanya, walaupun tidak dalam jangka 1 tahun 2 tahun, tapi bisa selesai dalam 5 tahun. Karena kami mengikuti dengan generasi seperti ini, itu beberapa kali ada anggota dewan yang menggebu-gebu menyampaikan bahwa kami selesaikan dalam jangka dari tahun ini sampai tahun ini, hanya 3 tahun. Pada saat itu rampung semua, udah jalan udah bagus semua, semuanya selesai. Tapi kenyataannya sampai yang dijanjikan bahkan sampai selesai sampai pemilu lagi ternyata tidak terrealisasi. Ini yang saya harapkan. Jadi bukan usulan yang terlalu banyak, tapi betul-betul dorongan dari bapak-bapak sebagai aspirasi kami sampai ke dinas-dinas terkait. Karena saya yakin bapak-bapak hanya sekedar memantau dan mendukung aspirasinya dari masyarakat untuk pemerintah yang ada. Saya rasa itu Pak. Jadi terima kasih karena kami mengikuti aspirasi seperti ini sudah lama Pak. Berkali-kali mengikuti aspirasi ternyata ya seperti itu. Jadi usulan kami mandek, usulan kami tidak terrealisasi sampai waktu yang ditentukan, bahkan sampai pemilu berikutnya. Nah, saya rasa itu Pak. Jadi kemudian mohon maaf Pak Ibu, dan saya berarti merendahkan bapak-bapak, tidak ada sama sekali.
Kami hanya berharap usulan kami betul-betul diperhatikan sampai ke betul-betul terrealisasi semua dari apa yang diajukan oleh bapak-bapak semuanya. Saya selesai juga. Jadi sekali lagi kami atas nama RT 10 secara pribadi, tapi juga atas nama Pamong di mana Jaya Barat, saya kebetulan berkecimpung di Pamong ini sudah 21 tahun. Jadi 21 tahun. Kemarin saya mengajukan untuk berhenti dari Pamong, ternyata masyarakat masih menginginkan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi mungkin bapak-bapaknya sudah menyampaikan, tadi saya lihat di belakang ada ibu-ibu juga mungkin yang ingin menyampaikan aspirasi atau mimpi yang di belakang banyak yang kita lihat mungkin ya. Mungkin tadi di belakang kayaknya ibunya ada yang ingin disampaikan Bu. Masuk depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh anggota Dewan DPD Insya Allah serta tokoh masyarakat semua yang hadir. Di sini kami menyampaikan, kami wakil dari RT 04 menyampaikan sedikit aspirasi izin Bapak RT bahwa jalan di depan Masjid Al-Azhar itu jalan yang sangat produktif dilalui oleh orang-orang yang akan ke masjid sehari 5 kali, pulang pergi dilalui oleh pedagang pulang pergi dari pasar ke pasar, itu sangat aktif jalan di depan itu. Cuman itu jalannya sangat rusak. Walaupun itu gang, tapi sangat produktif untuk dilalui untuk masyarakat di sekitarnya. Kami harap pihak anggota Dewan bisa memfasilitasi, menyambungkan aspirasi kami agar jalan kami tersebut dapat perhatian dan kalau bisa diperbaiki. Depan Masjid Al-Azhar sekali. Kalau panjangnya nggak panjang sekali, kurang lebih 150 sampai 200. Jadi alangkah sayangnya di tempat-tempat lain kami lihat itu sudah ada perbaikan, tempat kami dari dulu belum ada perbaikan. Mohon jadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dewan bertanya. Jawab yang Bapak tadi. Bapak masih kencing orangnya, masih keluar. Yang mengajukan pertanyaan tadi menyampaikan aspirasinya. Baik, Bapak siapa namanya? Pak Samsudin. Pak Samsudin mungkin Bapak mendengar ya. Pak Solihin. Pak Solihin, monggo sini Pak. Baik Bapak Ibu, mesti kami kasih sedikit pencerahan. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini terkait oknum, bukan lembaga Pak ya, yang menjanjikan A, B, dan C yang dimaksud oleh Bapak Solihin. Ini bukan lembaga DPRD. Lembaga DPRD ini pure sepenuhnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pak Solihin ya. Kalau tadi yang Bapak maksud itu adalah oknum. Kalau kami semua insya Allah Pak punya niat yang sama, punya semangat yang sama untuk membantu menyalurkan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian kalau kita pahami semua, tadi yang Bapak maksud bahwa anggota DPRD hanya mendorong hanya apa aspirasi masyarakat. Saya luruskan di situ. Dalam undang-undang sudah disebutkan pemerintah daerah itu hanya ada dua, bupati dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Artinya Pak, kedudukan bupati dengan DPRD itu sama Pak di mata hukum. Kedudukan kita yang sama. Bupati sebagai pengguna anggaran, kita DPRD adalah pengesahan anggaran. Pihak eksekutif mengajukan yang namanya RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Pak Bupati eksekutif mengajukan kepada kita, kepada legislatif untuk duduk bersama membahas semua apa yang menjadi usulan disesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Jadi DPRD posisinya sangat vital di situ. Kalau nggak bisa karena APBD oleh DPRD, apa bisa berjalan keuangan negara? Pemerintah pusat itu pasti akan nggak bakal dikucurkan anggaran itu.
Makanya harus bersinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Ya Pak ya, Bapak pasti paham juga. Jadi kita bukan hanya sekedar mendorong, kita bisa ada kebijakan juga disebut terkait anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Pokoknya Bapak sabar aja, Bapak nggak usah a priori terkait apa yang Bapak sebutkan tadi. Kami mohon itu oknum. Kalau kami lembaga DPRD, yakinlah sudah jelas kami ada semuanya sebagai penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah yang menggunakan peran kami, fungsi kami di lembaga DPRD sebagai yang pertama pengawasan Bang. Kinerja pemerintah itu diawasi oleh kami. Itu pun yang melekat pada kami negara yang memberikan dalam perintah undang-undang. Fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi perda, legislasi itu terkait aturan. Penggunaan anggaran yang APBD itu harus ada dalam perda. Perda itu diputuskan oleh rapat paripurna. Yang kemudian budgeting, penganggaran. Kita duduk bersama di sini membahas aspirasi, semuanya tentunya berkaitan dengan sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain. Untuk melakukan pembangunan kita butuh yang namanya anggaran. Dan nanti apa yang di masyarakat, hal masalah kita majukan ke sana, duduk bareng dengan pemerintah membahas anggaran. Ya Pak ya, ini mesti kita pahami bersama. Bapak nggak khawatir, insya Allah kami semua 10 selaku wakil masyarakat Indonesia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu Pak, Bapak yakinlah, percayakan kepada kami, dan kami mohon doa dari seluruh masyarakat, doakan kami, mudah-mudahan kami 10 anggota DPRD dan DPRD selalu diberikan oleh kesehatan, kami selalu akan mungkin itu yang dari kami sebagai kata menutup. Kalaupun ada di antara kami kurang pas penempatan bahasanya, kalau kata-kata kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, dari lubuk hati kami adalah kami mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.